Hari ini adalah hari yang penuh sejarah, hari yang dimaknai sebagai suatu babakan baru bagi perjalanan pemerintahan di tanah Papua. Karena pada hari ini, tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 2022, telah lahir suatu provinsi menjadi provinsi yang ke-38 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, tidak ada kata lain yang pantas dan tepat untuk kita ucapkan kecuali ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, berkat, kasih karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangkaian HUT ke-1 Provinsi Papua Barat Daya. Kita tahu bersama bahwa keberadaan provinsi ini tentunya melalui suatu perjuangan yang panjang. Oleh karena itu, kita patut berdoa semoga para pejuang-pejuang, para tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan keberadaan provinsi ini, yang telah mendahului kita menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga mereka semua mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, peserta upacara dan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang saya hormati, memperingati hari ulang tahun secara filosofis bermakna sebagai kesempatan kita untuk melakukan retrospeksi sekaligus melakukan prospeksi apa yang telah terjadi 1 tahun yang lalu dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, maka melalui momentum peringatan 1 tahun Provinsi Papua Barat Daya, saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak, melakukan refleksi dan memperhatikan apa yang telah disampaikan tadi, perjalanan panjang sejarah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Banyak tokoh-tokoh utama yang terlibat di dalam momentum pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Kita sudah mendengarkan apa yang dibacakan tadi, bahwa terlibat banyak orang dan bahkan banyak di antara pejuang-pejuang itu yang telah memperjuangkan, mengorbankan segalanya untuk kepentingan kelahiran Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, kita yang diberikan amanah hari ini untuk ada bersama menyelenggarakan Provinsi Papua Barat Daya harus semakin komit untuk menindaklanjuti semangat cita-cita dari para pejuang yang telah memperjuangkan kelahiran Provinsi Papua Barat Daya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kita juga patut menyampaikan apresiasi, penghargaan, terima kasih yang tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo dan juga pada Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para menteri, secara khusus Menteri Dalam Negeri yang telah bekerja keras dan telah memberikan komitmen untuk melahirkan provinsi ini, termasuk ketika meresmikan provinsi ini pada tanggal 9 Desember dan melantik saya sebagai PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang pertama. Hari ini tepat 1 tahun yang lalu, dan saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada semua pihak di provinsi ini, baik teman-teman dari Forkopimda, teman-teman dari ASN, dan semua komponen masyarakat, termasuk saudara-saudara saya, senior-senior saya yang ada di lembaga-lembaga pemerintah
baik di pusat maupun di daerah, termasuk juga di lembaga-lembaga parlemen di pusat maupun di daerah, dan juga saudara-saudara saya, senior-senior saya, baik yang memimpin tim deklarator, tim presidium, maupun juga tim percepatan. Karena atas kerjasama, atas kerja keras, atas kerja cerdas, dan atas kerja ikhlas kita semua, kita sudah melewati 1 tahun perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Tepat pada tanggal 9 Desember, hari Jumat tahun 2022, ketika Menteri Dalam Negeri meresmikan dan melantik PJ Gubernur Papua Barat Daya pada hari Jumat, dan pada sambutannya beliau menyampaikan bahwa keberadaan Provinsi Papua Barat Daya ini berbeda dengan keberadaan kelahiran provinsi yang lain yang lahir di Papua. Oleh karena itu, kita diminta untuk lebih sungguh-sungguh, lebih memantapkan komitmen, menyatukan barisan kita untuk mengisi keberadaan Provinsi Papua Barat Daya ini dengan pembangunan yang nyata, yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, sekaligus saya menyampaikan bahwa kemarin, tepatnya pada tanggal 8 Desember, pada hari yang sama, hari Jumat, saya telah diberikan keputusan Presiden untuk melanjutkan kepemimpinan di Provinsi Papua Barat Daya. Ini semua tentunya atas doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan kepercayaan dari negara dan pemerintah, khususnya dari Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo kepada saya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua, saya mengharapkan dukungan semua pihak, baik yang ada di pemerintahan maupun juga yang ada di luar pemerintahan. Mari kita bersatu, kita satukan tekad kita di dalam slogan kita orang kuat karena orang satu. Kita yakini bahwa 1 tahun ke depan kita bisa membuat perubahan-perubahan yang berarti bagi kepentingan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang kita angkat hari ini adalah dengan memperingati 1 tahun Provinsi Papua Barat Daya dengan tema membangun fondasi yang kuat untuk kemandirian dan juga keadilan. Kita sudah melakukan banyak hal, antara lain sejak 1 tahun yang lalu kita sudah menyelesaikan, yang pertama adalah yang terkait dengan kita melaksanakan konsolidasi, memantapkan komitmen bersama kita untuk maju bersama, untuk mengisi pembangunan dan memulai pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya oleh semua elemen masyarakat, termasuk juga bersama dengan TNI dan Polri. Kemudian kita juga telah menyelesaikan sejumlah regulasi, lebih dari 40-an peraturan gubernur dan lebih dari 100 keputusan gubernur telah kita lahirkan untuk mengatur perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Kita juga telah melaksanakan atau membuat dokumen-dokumen perencanaan. Ada yang kita sebut dengan rencana pembangunan tahunan kita, RKPD. Kemudian ada juga rencana pembangunan daerah kita sampai tahun 2026. Bahkan kita juga diminta untuk menyusun rancangan awal RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang, termasuk juga kita diminta juga untuk menyusun rencana awal untuk rencana tata ruang wilayah kita. Bahkan kita lebih maju lagi karena kita telah menyusun juga yang namanya LHKS. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kita juga telah menyelesaikan
pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan dilantik dan mereka bisa melaksanakan tugas kewajiban mereka. Dan Bapak Ibu, selain itu kita juga sudah mulai membangun berbagai infrastruktur dasar yang menjadi penting dalam penilaian kita di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, terutama untuk mengurangi inflasi untuk daerah-daerah tertentu di Maibrat maupun juga di Sorong Selatan dan juga di Tambrau dan di Raja Ampat. Kita berharap dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini akan kita lanjutkan lagi di tahun depan, sehingga kehadiran provinsi ini semakin dirasakan oleh masyarakat kita. Hal lain juga yang sudah kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan manajemen ASN, perpindahan ASN yang datang dari berbagai daerah, kabupaten kota maupun juga provinsi yang ada di tanah Papua ini untuk menjadi ASN tetap di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya. Dan kita juga sudah menyelesaikan penetapan pejabat eselon 2, sudah 17 orang yang kita sudah lantik dan ada 15 orang yang sudah mengikuti shelter yang akan segera juga kita lantik. Begitu juga dengan pejabat di eselon 3 dan eselon 4 akan dilantik bersamaan dengan pejabat eselon 2 yang telah mengikuti shelter. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kita juga telah melakukan program-program strategis kita yang kita kenal dengan Prodikter, program pendidikan dokter, dan beberapa waktu lalu saya sudah menandatangani juga kerjasama dengan 10 rumah sakit yang terkemuka di Indonesia, ya, yang disebut dengan rumah sakit pengampu nasional maupun pengampu regional, ya, sambil menunggu pembangunan rumah sakit kita yang berstandar. Maka sementara kita sudah melakukan kerjasama sehingga nantinya di rumah sakit yang Pitwanane nantinya akan bisa melakukan operasi-operasi yang berskala besar seperti jantung, karena kita sudah menandatangani kerjasama dengan rumah sakit harapan kita di Jakarta. Begitu juga kita sudah menandatangani kerjasama dengan rumah sakit Darmais kanker di Jakarta, dan ada 10 rumah sakit yang sudah kita tandatangani sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan berskala besar, baik ya, dengan kehadiran para dokter ahli, dokter spesialis atau subspesialis yang datang ke sini, atau juga melalui mekanisme yang kita sebut dengan telemedicine, yaitu menggunakan teknologi telekomunikasi sehingga proses-proses operasi dan sebagainya bisa dilayani melalui mekanisme itu. Kemudian yang berikut, kita juga telah memberikan bantuan dukungan kepada perguruan tinggi kita yang ada di sini, ya, terutama yang Fakultas Kedokteran dan juga semua perguruan tinggi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kita juga sedang mempersiapkan pendidikan vokasi untuk 60 orang anak yang akan kita kirim ke Jepang untuk menyelesaikan pendidikan vokasinya, yang diharapkan mereka dapat kembali dan menjadi model pengembangan pendidikan vokasi di Provinsi Papua Barat Daya. Saya juga ingin menyampaikan beberapa waktu lalu dalam kunjungan saya ke Sorong Selatan, ada model pendidikan yang dikembangkan, ya, yaitu pendidikan sepanjang hari, sekolah sepanjang hari. Ya, ini adalah model yang baik yang perlu kita dukung, dan saya minta mungkin model seperti ini bisa kita replikasi juga di beberapa tempat, di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Karena pendidikan ini tidak hanya melakukan pendidikan dalam bentuk formal,
tapi juga pendidikan-pendidikan yang terkait dengan karakter, sikap, dan tindakan keseharian. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu semua, kita juga gencar untuk melakukan program yang kita sebut dengan Jamu Hidup, Jaminan 1000 Hari Kehidupan. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada para bupati, wali kota, pejabat bupati, pejabat wali kota, begitu juga ibu-ibu TP PKK, baik di provinsi maupun kabupaten kota, atas sinergitas kolaborasi di dalam upaya kita menurunkan stunting. Dan dari hasil kerja keras kita, stunting yang awalnya itu 33%, saat ini telah turun mencapai 18,8%. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk penurunan stunting, dan kita akan terus melanjutkan kegiatan bersama kita ini. Selain itu kita juga punya program yang namanya Paitua, bantuan untuk usia 65 tahun ke atas dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrim. Bantuan ini akan diberikan pada tahun ini, dan kita harapkan di bulan Desember ini sudah akan diluncurkan, diberikan langsung kepada setiap orang yang berusia 65 tahun ke atas. Ini juga atas kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya menyediakan dana per orang 150.000, dan pemerintah kabupaten kota masing-masing menyediakan dana per orang 100.000. Ini adalah model kerjasama kolaborasi yang terus akan kita kembangkan, tidak hanya untuk program Paitua, tapi juga untuk program-program yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa provinsi ini walaupun baru 1 tahun, tetapi telah memberikan warna bagi semua pihak. Dan karena itu saya mengharapkan melalui momentum peringatan 1 tahun ini, mari kita saling percaya, kita saling mendukung, kita saling berkolaborasi, kita saling bersinergi untuk meningkatkan kerja-kerja kita yang lebih nyata lagi untuk kepentingan masyarakat. Ada satu juga tugas kita yang tidak hanya menjadi momok bagi kita di Papua Barat Daya, tapi juga menjadi momok di Indonesia, adalah bagaimana kolaborasi kita untuk menurunkan inflasi. Untuk itu, khusus dalam hal inflasi ini, pemerintah Provinsi Papua juga telah menyiapkan subsidi angkutan kepada mama-mama yang berjualan di pasar, dengan menyediakan angkutan mama-mama untuk membantu distribusi atau pengangkutan barang dagangan dari mama-mama ini untuk ke pasar-pasar. Dengan demikian, maka harga ini bisa dikendalikan, dan kita semua bertanggung jawab juga untuk menjaga supaya stok kita tetap terjamin, harga juga tidak naik semaunya, dan yang terpenting adalah distribusinya juga harus semakin baik. Ke depan, saya mengharapkan 1 tahun ke depan kepada semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, mari ada program-program yang harus kita lanjutkan. Masih banyak yang harus kita kerjakan, karena ini baru 1 tahun. Kita harapkan ketika 2 tahun nanti ada perubahan-perubahan yang lebih nyata yang bisa kita lihat bersama. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Baik Haji Ma'ruf Amin serta semua jajaran kementerian, lembaga atas dukungan, atas bimbingan, binaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para anggota Forkopimda atas kerjasamanya, atas komitmen bersamanya di dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman para bupati wali kota yang selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Begitu juga kepada anggota PP3 OKP, para anggota DPR, para anggota DPD, DPD, dan juga anggota DPRD maupun juga DPRK Kabupaten Kota yang terus juga membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Begitu juga kepada ibu-ibu TPPKK maupun juga ibu-ibu organisasi wanita yang lain yang terus juga bahu-membahu melaksanakan berbagai upaya untuk mewujud nyatakan program-program strategis dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kepada para pejuang, para deklarator, kemudian juga presidium, begitu juga dengan tim percepatan dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para rektor, para pimpinan perguruan tinggi, dan juga para pemuda, mahasiswa, perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya yakin dan percaya tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, maka harapan kita dengan kelahiran Provinsi Papua Barat Daya tidak bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, dengan semangat kita untuk membangun fondasi yang kuat ini, insya Allah kita dapat mewujudkan yang namanya kemandirian dan keadilan. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi dalam kegiatan hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk teman-teman pers yang juga luar biasa kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus kita tingkatkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, melindungi kita, mengasihi kita, dan memberkati kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari ini menjadi awal yang baik untuk kita menatap masa depan yang lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari esok, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah komitmen bersama kita untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai. Kita orang kuat karena Tuhan satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Salam sehat untuk kita semua.